Shalom anak-anak, pada video ini Ibu akan menjelaskan, membahas tentang soal latihannya. Soal yang pertama yang dimaksud dengan ilmu IPA. Ilmu IPA itu adalah ilmu yang mempelajari semua benda yang ada di sekitar kita, baik benda hidup maupun benda yang mati. Kemudian kita masuk soal nomor 2. Seorang ilmuwan sedang melakukan penelitian dengan cermat di laboratorium. Dia meneliti suatu zat untuk mengetahui jenis zat tersebut. Bidang IPA yang sedang dipelajari oleh ilmuwan tersebut adalah, karena dia mengetahui jenis zat, maka itu adalah tentang kimia. Kemudian nomor 3, pengertian di bawah ini yang paling tepat menggambarkan inferensi adalah, inferensi ini adalah ini termasuk tahapan dalam melakukan pengamatan, tahap dalam melakukan penelitian. Ya, yang pertama ada pengamatan, kedua membuat inferensi, dan yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Nah, berarti pengertian inferensi di sini adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Kemudian nomor 4, suhu tubuh Felix hari ini adalah 36 derajat Celcius. Sesuai dengan pernyataan tersebut, yang merupakan besaran adalah, besaran ini adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Jadi di sini dari kasus suhu tubuh Felix hari ini adalah 36, maka yang diukur itu adalah suhu. Makanya dimaksud dengan besaran adalah suhu. Sekarang masuk soal nomor 5. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam satuan internasional adalah, ada 3 syarat ya, bersifat tetap, mudah ditiru, dan bersifat internasional. Bersifat tetap itu berarti tidak dapat diubah. Kemudian mudah ditiru itu berarti bisa diproduksi, bisa dibuat. Dan bersifat internasional berarti digunakan di seluruh negara. Nomor 6, berikut ini yang termasuk kelompok besaran pokok. Ya, besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan. Besaran pokok ini ada 7. Ya. Di sini adalah panjang, waktu, dan suhu. Kenapa volume ini bukan besaran pokok? Karena volume itu satuannya diambil dari atau diturunkan dari besaran turunan. Jadi besaran pokok. Volume ini termasuk besaran turunan. Mengapa? Karena satuan dari volume adalah meter pangkat 3. Meter pangkat 3 itu asalnya dari mana? Dari meter kali meter kali meter. Meter ini adalah satuan dari besaran pokok, yaitu panjang. Ini berarti jawabannya yang B, yang tepat. Kalau luas juga itu meter pangkat 2, berarti dia turunan volume ya. Luas, kecepatan meter per sekon, itu juga turunannya. Kemudian nomor 7, perhatikan tabel berikut. Besaran pokok dan satuan internasional yang sesuai adalah, ini yang sesuai adalah panjang, satuan internasionalnya adalah apa? Meter. Watt arus listrik satuannya adalah ampere. Ini salah ya, watt itu satuan dari tegangan, itu besaran turunan. Jumlah zat satuannya mol benar, suhu satuan Celcius ini benar, tetapi kalau dalam satuan internasional satuannya dia harus Kelvin. Jadi yang benar ini adalah yang nomor 3, jumlah zat satuannya mol. Kemudian kita lanjut nomor 8. Alat ukur yang tepat untuk mengukur diameter botol ditunjukkan oleh gambar huruf. Diameter botol itu yang tepat kita bisa menggunakan namanya jangka sorong, yaitu yang gambar yang C ini ya. Jangka sorong ini bisa digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, dan juga mengukur suatu kedalaman. Kemudian nomor 9, tinggi Aurel adalah 145 cm. Jika tinggi Aurel dinyatakan dalam satuan internasional, maka tingginya adalah, satuan internasional dari tinggi itu sama dengan panjang ya. Jadi satuannya adalah meter. Ini 14 cm berapa meter? Adalah 145 harus dibagi dengan 100 ya. 100. Berarti dia jadi
1,45 meter. Berarti jawabannya adalah yang C. Kita masuk nomor 10. Hasil pengukuran benda yang menggunakan raca Aufhaus pada gambar adalah, nah, di sini berarti kita tinggal jumlahkan saja 80 ditambah 90. Nah, ini kita harus baca. Ini adalah 5, berapa? Ini 6. Berarti 5, ini 2, 1. Satu garis ini 2 ya skalanya. 5,2, 5,4, 5,6, 5,8. Berarti 80 nih ya, tambah 90 tambah dengan 5,8. Ya, itu berarti hasilnya 175,8 gram. Kemudian kita lanjut ke nomor 11. Proses penyelidikan IPA ada 3 secara berurutan ditunjukkan oleh ada pengamatan, membuat inferensi, dan juga mengkomunikasikan. Ini ya secara berurutan. Kemudian nomor 12. Gelas berpancuran diisi penuh dengan air. Jika sepotong logam dimasukkan ke dalamnya, ternyata air yang tumpah sebanyak 15 ml. Ketika logam tersebut ditimbang dalam neraca, ternyata masanya 40 gram. Massa jenis logam adalah, nah, kita tahu ya massa jenis itu adalah rho ya. Rho itu adalah massa dibagi dengan volume. Nah, kita lihat di sini massa logam ada berapa? Di sini tidak diketahui. Yang diketahui adalah air yang tumpah. Nah, air yang tumpah itu berarti itu adalah volume dari logam. Ya. Berarti massanya itu volumenya ya. Kalau untuk massanya adalah 40 gram. Untuk volumenya itu adalah air yang tumpah tadi, adalah 15 ml. Berarti hasilnya adalah 2,67 gram. Nah, ini mintanya di sini cm pangkat 3. Di sini 1 ml itu adalah 1 cm kubik. Berarti 15 ml itu sama dengan 15 cm kubik ya. Sama aja ya, berarti per cm. Kita lanjut nomor 13. Nah, ini volume benda tak beraturan. Nah, volume benda tak beraturan bisa diukur menggunakan gelas ukur. Nah, ya, berarti volumenya adalah jumlah kenaikannya, kenaikan. Nah, setelah benda tersebut dimasukkan, volumenya adalah berapa ini? 80 ml. Nah, ini sebelumnya 50, berarti dikurang 50 ml. Berarti kenaikannya ada 30 ml. Berarti ini adalah volume benda tersebut. Kemudian nomor 14, seorang siswa berlari dan diukur waktunya dengan alat ukur seperti gambar. Nah, ini alat ukur stopwatch ya. Jadi di sini ada dua waktu yang ditunjukkan ya, ada yang di dalam nih, ada yang warna yang di dalam nih. Dia ini adalah menit. Ini adalah 5 menit. Yang di luar ini adalah detik, 9 detik. Berarti jawabannya adalah yang A. Kemudian kita lanjut nomor 15. Ini tentang neraca ya. Agar neraca dapat setimbang, berarti sebelah kanan harus berapa? Ini harus sama dengan ini. Bagaimana caranya? Nah, kita harus samakan dulu satuannya gram. 1,5 kilogram itu sama dengan 1.500 gram ya, dikali 1000 berarti ya. Nah, yang di sini berapa? 150 tambah 150 berarti 300 gram. Nah, dia supaya setimbang, supaya menjadi 150, dia harus ditambah berapa? Ditambah E. Berarti dia harus ditambah 1.500 dikurang 300. Berarti harus ditambah 1.200 gram. Supaya dia setimbang. Kemudian nomor 16. Hasil pengukuran menggunakan mikrometer skru.
ya, ditunjukkan oleh gambar tersebut. Nah, mikrometer stroke harus kita ingat ketelitiannya adalah 0,01 mm. Ini sangat teliti ya. Nah, ini alat ukur yang paling teliti. Jadi, skalanya berapa yang terbaca di sini? Skalanya itu adalah skala utama ditambah dengan skala nonius. Nah, tapi skala noniusnya harus kita kalikan dengan ketelitiannya alat 0,01 mm. Skala utamanya berapa? Nah, ini adalah skala utamanya. Berapa? 4 mm ditambah. Skala noniusnya berapa nih ya? Yang sejajar. Nah, angka berapa ini? Angka 30. Berarti 30 dikali 0,01 mm. Berarti 4 mm ditambah 0,3 mm ya. Sama dengan 4,3 mm. Kemudian kita lanjut nomor 17. Nomor 17 ini adalah tentang jangka sorong. Ya, tentang jangka sorong. Nah, jangka sorong itu ketelitian alatnya adalah 0,1. Ya. Jadi di sini skalanya yang terbaca berapa? Sama ya, skala sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius. Nah, skala noniusnya harus dikalikan dengan 0,1 ya. Skala noniusnya harus dikalikan 0,1. Skala utamanya berapa? Nah, 0 ini melewati skala utama berapa? 3,2 cm ditambah dengan, maaf bukan 3,2 ya, 3,1 cm ditambah dengan skala noniusnya berapa? Nonius itu yang ketemu, yang berhimpit ya. Di sini dilihat, oh di sini yang terlihat. Nah, skala noniusnya adalah ini 10, berarti ini 9 ya. Berarti skala nonius itu yang kecil ini ya. Berarti skala noniusnya 9 kali 0,1. Berarti berapa skalanya? 3,1 cm ditambah dengan 0,9. Berarti berapa? 4 cm. Maaf ya, di sini nggak ada jawabannya. Nah, jawabannya adalah 4 cm. Kemudian kita lanjut soal nomor 18. Andi mengukur tinggi tanaman cabai di kebunnya menggunakan mistar, yaitu 28 cm. Seminggu kemudian Dina mengukur kembali tinggi tanaman cabai, laju pertumbuhannya. Laju pertumbuhan itu dia dari laju pertumbuhan yaitu dari pertambahan panjang ya, pertambahan panjang atau delta ya, delta panjang ya, itu dibagi dengan waktu. Delta panjangnya berapa perubahan panjangnya? Dari 35 cm kurang 28 cm dibagi dengan waktunya adalah seminggu. Seminggu itu adalah 7 hari. Nah, berarti 35 kurang 28 adalah 7/7. Sama dengan 1 cm per hari. Kemudian nomor 19. Besaran turunan ditunjukkan oleh gambar atau oleh nomor ya, ditunjukkan oleh nomor besaran turunan. Oke, volume. Volume benar ya. Dia besaran turunan, satunya benar. Kuat arus listrik salah, dia besaran pokok. Intensitas cahaya besaran pokok. Tegangan listrik benar. Tekanan benar ya, berarti 1, 4, dan 5. Kemudian nomor 20. Yang termasuk besaran turunan adalah, ini adalah yang mana? Ini ya. Volume, luas, gaya, dan kecepatan. Kalau ini arus listrik salah, ini besaran pokok.
Ini besaran pokok. Ini jumlah set besaran pokok. Berarti yang benar termasuk besaran turunan adalah yang D, volume, luas, gaya, dan kecepatan. Sekian dan terima kasih.